Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi kelas. Saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Bapak siapa Pak? Bapak Suarso SPD. Bapak Suarso SPD. Pak Suarso dari SD? Dari SD Negeri 211 garis miring 10 Mawi, Kota Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Iya. Di SD ya. Baik Pak ya, saat kita mau bincang, saya akan melakukan supervisi. Sebelumnya kenalkan Pak, nama saya Pak Mudianto. Saya dari CKP Rekognisi angkatan 11 Pak. Iya. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang pembelajaran Bapak. Iya. Jadi selain itu nanti supaya Bapak juga siap dalam melakukan pembelajaran. Siapa? Kira-kira Bapak mau melakukan pembelajaran apa? Insya Allah pembelajaran matematika. Matematika ya? Ya. Di kelas berapa itu Pak ya? Di kelas 6B. Jadi Pak, saya mengajukan pertanyaan ya. Boleh Pak, silakan Pak. Kira-kira dalam pembelajaran matematika di kelas 6B ini tujuan pembelajaran Bapak apa ya? Dalam pembelajaran ke depan nantinya akan membimbing siswa untuk mempelajari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Pak. Oh berarti ini nanti ya tentang pecahan ya? Iya. Pecahan, materinya tentang pecahan. Baik, jadi siswa diharapkan dapat mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Iya Pak. Atau sebaliknya nanti ya, Iya. desimal ke pecahan biasa. Kira-kira yang mau Bapak kembangkan dari pembelajaran ini areanya di mana Pak? Area pengembangan itu adalah ilmu pengetahuan, kemudian diarahkan dengan keterampilan siswa maksudnya. Ilmunya tentang apa Pak? Pengetahuannya? Tentang pecahan desimal itu, kemudian keterampilannya siswa dapat menyelesaikan tugas untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal tersebut. Ya, jadi siswa itu nanti bisa mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Itu harapan kita. Ya. Kemudian keterampilannya gimana ya Bapak harapkan? Keterampilan bisa siswa mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, dan Bapak nanti siswa yang sudah Bapak ajarkan nanti terampil ya melakukan pengubahan dari pecahan biasa ke pecahan desimal gitu ya. Ya. Baik Pak, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya. Kemudian Pak, kira-kira rencana pembelajaran Bapak itu kayak apa ya? Akan boleh saya tahu. Rencana strategi pembelajaran saya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan dengan pengembangan sosial emosional. Ya, jadi Bapak akan menggunakan model pembelajarannya atau strateginya itu diferensiasi ya? Iya. Diferensiasi itu pembelajaran yang sudah mengikuti minat anak. Ya. Selain itu Bapak, cara belajarnya itu modelnya apa Pak? Mungkin apa? Secara kelompok Pak. Oh, secara kelompok ya. Jadi anak nanti bekerja kelompok. Ya, kelompokkan. Jadi anak mungkin kelompok. Ini kelompoknya itu anak kelompok pintar, kelompok sedang atau kelompok? Ya, kita beri tahapannya adalah kelompok yang pintar, kelompok yang sedang, dan kelompok yang kurang mampu atau kurang pengetahuan, kurang mengerti. Jadi Bapak nanti ingin ini ya melakukan cara pembelajarannya sehingga mudah memberikan bantuan sesuai dengan pembelajaran diferensiasi Pak ya. Ya. Baik Pak, kira-kira Bapak kapan mau melaksanakan pembelajaran ini Pak ya? Sekarang aja bisa Pak. Wah sekarang jangan Pak udah ada. Kalau besok pagi. Besok ya? Ya, besok pagi bisa. Jadi sementara saya izin juga Pak, besok saya ingin mengamati pembelajaran Bapak apakah sesuai dengan rencana yang Bapak buat, kemudian tujuan yang sudah Bapak buat, boleh Pak ya? Kebetulan besok pagi ada matematika. Ya. Jadi pas. Maksud saya izin untuk masuk Ya, boleh, Bapak melakukan silakan observasi apakah nanti sesuai atau tidak dengan Iya Pak. ya. Ya. Jadi kita coba ya, terima kasih banyak. Selamat bertugas, besok kita ketemu lagi.
Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Guru kelas 6 yang akan mengajarkan matematika. Jadi sesuai dengan perjanjian atau percakapan kita, besok saya akan melakukan observasi di kelas 6 di mata pelajaran matematika. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa sampai besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak yang Bapak sayangi, pada pagi hari ini ada di antara kalian yang tidak masuk sekolah? Tidak. Tidak ada ya? Tentunya Bapak absen dulu. Masuk semua ya? Kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa masuk semua. Artinya pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan kita ikuti dengan seksama. Hal ini pelajaran jam pertama adalah matematika. Nah, pelajaran matematika yang akan kita pelajari kemarin tentang pengenalan pecahan ya. Hari ini kita akan pembelajaran pecahan. Tetapi sebelum pelajaran kita mulai atau kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Semoga setelah kita berdoa, pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan berjalan dengan lancar. Anak-anak yang baik hati, anak-anak kelas 6, ini kelas 6B ya. Kelas 6B kita akan belajar matematika tentang pecahan biasa dan pecahan desimal. Tahu anak-anak yang disebut dengan pecahan? Pecahan itu berarti tidak utuh. Pecahan adalah tidak utuh. Ya, namanya barang pecah ya. Pecahan adalah tidak utuh. Barangkali ada di antara kalian. Contohnya pecahan. Coba berapa? Angka berapa? Coba ayo. Pecahan. 2 per 6. 2 per 6 atau 2 per 6 ya, 2 per 6. Nah, dalam pembelajaran ini daripada contoh pecahan. Nah, manfaatnya gunanya apa? Kita pelajari pecahan supaya kita lebih paham untuk kedepannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa membedakan antara bilangan yang utuh atau bilangan yang bulat dengan bilangan pecahan. Nah, di sini Bapak ada contoh daripada pembelajaran pecahan. Bapak akan tempelkan dulu ya, supaya kalian lebih paham. Dalam pembelajaran ini nanti akan kita belajar bersama-sama dengan kawan untuk memudahkan dalam kita memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan tersebut.
Baiklah, kalau gitu akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang perempuan ini 1 kelompok, yang laki-laki di situ 1 kelompok, yang di sini laki-laki 1 kelompok, yang perempuan ini 1 kelompok. Untuk memudahkan cara kita belajar, baiklah akan kita bentuk kelompok. Ya, silakan. Oh, buka. Oke, sudah mendapatkan tempat duduk masing-masing ya. Nah, sangat bagus sekali, kelompoknya menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok tidak sama karena jumlah siswa kita laki-laki 9, perempuan juga 9. Jadi ada yang 5 dan ada yang 4. Nah, baiklah. Pada pembelajaran saat ini contoh daripada pecahan atau bilangan pecahan. Gambar bilangan pecahan di sini adalah gambar yang masih utuh tapi terbagi menjadi 2. Ya, ini utuh. Ya, menjadi 2. Contohnya misalnya tebu. Ya, contohnya misalnya tebu. Tebu ini ruasnya ruas. Berarti 1 utuh terbagi menjadi 2. Berarti setiap ini nilainya berapa coba? Setengah. Ya, betul. Nah, ini nilainya adalah setengah. Yang ini? Setengah. Oke, setengah ya. Kemudian kalau yang ini coba. Seperempat. Ini kan 1 dibagi menjadi 4. 1 dibagi menjadi 4. Jadi ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Dikatakan 1/4 karena 1 dibagi menjadi 4 bagian. Bagian ini, bagian berikutnya. Berarti masing-masing 1/4 ya. Apabila 1/4 itu digabungkan atau dijumlahkan menjadi 1/4 tambah 1/4, berarti setengah ya. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau setengah. Kemudian ditambah lagi 1/4 berarti 3/4. Yang ini tambah lagi 1/4 berarti menjadi 4/4. Yang 4/4 itu sama dengan 1. 4/4 itu sama dengan 1. Karena kalau kita tulis di kalimat matematikanya adalah begini. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Angka yang di atas dinamakan Pembilang. yang di bawah disebutkan dengan penyebut ya, angka. Nah, jadi kalau penyebutnya itu sama, maka dalam menjumlahkan langsung saja kita ini menjadi per 4. Jadi 1, 2, 3, 4 menjadi 4/4 atau yang disebut dengan 1. Nah, ini 1 utuh. Di sini 1 utuh. Di sini begitu pula setengah ditambah dengan setengah menjadi 1. Nah, bagaimana dengan bilangan yang agak banyak? Ini 1 utuh dibagi menjadi berapa coba? 10. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. masing-masing kotak ini nilainya berapa coba? 1/10. 1/10, ya betul. Bagus. 1/10. Nah, kemudian 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10. Ini jumlahnya adalah 10/10 ya. Nah, mungkin ada tentang pecahan ini yang mau bertanya, silakan dulu. Silakan. Ada yang mau tanya? Coba ya kan? Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan menaikkan lagi menjadi pecahan desimal. Tapi sebelum pecahan desimal kita lakukan, kita akan
ice breaking dulu untuk meregangkan otot-otot kita. Mungkin diantara kalian yang mau memimpin ice breaking ini silakan. Saya Pak. Ya, oh siapa namanya? Alen. Oh Alen, ya silakan. Yo, tolong lainnya ikuti ya. Yo, sambil tepuk. Ayo buka mulut ketawa 3 kali. Ayo buka mulut ketawa 2 kali. Ayo buka mulut ketawa 1 kali. Ayo buka mulut ketawa tak berbunyi. Ya, oke, bagus sekali kita sudah. Karena kita sudah peregangan, maka kita akan lanjutkan. Kalau tadi nilai dari bilangan pada gambar ini adalah setengah dengan setengah, kita mengetahui bahwa pecahan desimal adalah per 10, per 100, per 1000. Buktinya atau tandanya bagaimana kalau per 10? Satu angka di belakang koma. Nah, pertanyaannya, kalau setengah, supaya menjadi per 10 dikalikan berapa coba? Dikalikan 5. Kalau begitu di atas juga dikalikan 5, menjadi 1 kali 5, 5 per 10. Kalau ini didesimalkan berarti menjadi 0,5. Ya, benar ya? Kenapa dikalikan 5? Karena untuk menjadi per 10 dikalikan. Kalau di bawah dikalikan 5, di atas juga dikalikan 5, sehingga tidak mengubah daripada nilai tersebut. Jelas ya? Ya. Berikutnya yang 1/4. Kalau 1/4 per berapa coba? Di per berapa? Kalau per 10 bisa nggak? Ya bisa ya. Berarti per 100 dikalikan berapa coba? 25. Berarti di sini juga kalikan 25. 1 kali 25 per 100. Kalau sudah begini sama dengan 0,25. Ya, 0,25. Berarti 0,25 nilainya adalah 1/4. Nah, kalau sudah begitu, ini 1/4. 0,25, 0,25, 0,25. Kali berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita hitung. 0,25. 0,25. Satu lagi 0,25. Nah, jadinya gimana? Nih 15. 0, 2, 0. Terus nah, baru nih 1,00 atau 1. Berarti ini 1/4 ya, karena ini tadi 0,25, yang ini menjadi setengah atau 0,5, yang ini menjadi 0,5. Setengah ditambah dengan setengah sama dengan 1. Nah, tuh ya, paham ya? Yuk, coba kita hitung yang di sebelah sini. Ini kan per 10 ya, ini per 10. Jadi apabila per 10, coba kalau menurut pendapat Yara, mungkin ini 1/10. Iya, 1/10. Sudah bisa dibuat desimal belum ini kira-kira? Sudah ya? Berapa? Coba angka. 0,1. Iya, betul, 0,1 ya, 0,1. Karena ini setiap satu kotaknya ini, nah kita hasil
nilai dari 1 atau 1/10 atau 0,1 kita pilih yang tengah saja, yang ini kita. Nah, kita aksir. Nah, ini adalah nilainya adalah 1/10. Kalau yang di sebelah sini kita aksir 2 misalnya. Nih, di sini. Lihat di sini. Berarti ini 2/4 sama dengan berapa coba? Sama dengan berapa? Iya betul, Ana. Sama dengan setengah nih. Setengah. Atau didesimalkan menjadi 0,5. Karena ini dikalikan 5 menjadi 5/10 sama dengan 0,5. Ya, tuh. Nah, berikutnya sekarang kalau yang 1/10 mungkin ada angka yang lain. Mungkin ada angka yang lain. Ini kan sudah per 10. Kalau per 25, ya per 25 bisa per 5 saja lah gitu. Per 5. Mungkin ada yang mau maju menggambarkan bagian 1/5. Silakan, yuk. 1/5. Jadi ini utuh. Nah, dibagi berapa? 5. Yuk coba, siapa yang mau maju? Ya, Alen, silakan. Ya. Nah, silakan diaksir berapa? 2 atau 1? Ya, boleh. Nah, sama dengan 1/5. Ya, boleh. Coba perhatikan, temanmu Alen sudah mencoba untuk menuliskan nilai 1/5. Benar ini? Benar. Coba kalau dibuat desimal berapa? Coba, ayo, siapa yang bisa? Yuk, yang bisa? Ya, silakan. Ya, ini 0,2, benar apa salah? Nah, mengapa bisa 0,2? Karena 2/10. Tadi di depan sudah Bapak sampaikan bahwa desimal ada persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Jelas ya? Oke. Terus kemudian sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yang misalnya belum paham, silakan menanyakan. Kadang-kadang kita kan membelah semangka, ada semangka itu yang bulat, ya, dibagi satu rumah itu orang 8 dibagi 8. Nah, ada yang bisa menggambarkan 1/8 itu seberapa? Kalau misalnya roti dalam loyang, roti bolu dalam loyang kan bulat ya? Nah, dibagi 8. Yo, coba siapa yang bisa menggambarkan? Yo, silakan. Coba Ana, maju. Nah, coba diaksir salah satu. Satu atau dua yang mau diaksir? 3. Oh, 3. Boleh, silakan. Nah, berarti 3/8 ya. Ya, terima kasih. Benar ya ini? 3/8 ya? Nah, karena ini 1/8, 1/8. Jadi 3 kali 1/8 sama dengan 3/8. Nah, untuk
pembelajaran ini? Siapa yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak ada tugas namanya, kalau dulu namanya LKS, tapi sekarang di kurikulum Merdeka namanya LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Nah, baiklah, silakan untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, Pak, kamu tinggal isi di situ ya. Kerjasama, silakan dibikin bersama kawan-kawannya. Kita dengan satu per berapa? Di situ satu per berapa? Yang ini satu per berapa? Satu per langsung di sini jangan tidak apa-apa. Tulis. Ya, bagus, dicek lagi ya, dicek lagi. Itu sudah mulai bagus. Oke, udah ya? Bagus, ini kelompok sini, bagus, ini sudah ya. Ya, ada kelompok lagi yang sudah? Ya, bagus. Kelompok itu. Ya. Nanti kalau sudah, lainnya perhatikan. Coba salah satu Alen maju ya. Alen maju, Len. Nah. Ini mana ini? Ya, ya. Lihat. Ya, terus ini kan biasanya berapa? Itu dari 1 per
4. Coba ada kelompok yang lain yang bukan 1/4? Gimana? Benar ini 1/4? Nah, tuh. Jadi 1/4 pecahan desimalnya berapa nih, Pak? 0, benar? 0, bagus. 0,2 sama dengan pecahan desimalnya. Ya. Sama dengan 0,25. Kelompok itu benar ya? Bagus. Kelompok itu 0,25. Ya, yang kelompok itu benar ya. Nih. Terus kelompok satunya ada yang mau maju? Coba. Kelompok satunya lagi. Anan, ya. Kelompok sana, silakan maju. Ya. Satu, terus, buat, dua, ya, betul, betul masalah? Coba itu betul ya, oke, betul ya, oke, terima kasih banyak. Ternyata semua kelompok benar jawabannya. Yang pertama adalah 1/4 atau 0,25, yang kedua adalah 0,2. Oke, kalau begitu coba 1 kali tepuk, ya. 2 kali tepuk. 3 kali tepuk. Nah, anak-anak, jadi itu tadi adalah pembelajaran tentang pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal dan pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu sangatlah mudah ya, apabila kita benar-benar mengetahui paham jalan atau rentetan penghitungan. Jelas ya Nana ya? Nah, sekali lagi kita ingatkan bahwa pecahan desimal adalah pecahan satu angka di belakang koma adalah per 10, 2 angka di belakang koma per 1, 3 angka di belakang koma per 1000. Kemudian dalam pecahan biasa, sekali lagi kita sebutkan bahwa yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Apabila penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan yang pembilang saja. Paham anak-anak? Ya, karena itu pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran ini sangat penting bagi kita, ya. Karena Bapak terima kasih sekali, kita kumpulkan, nanti akan Bapak nilai ya. Ya. Nih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Lain waktu akan bisa kita sambung lagi ya. Oke, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdianto, calon guru penggerak dari Rekognisi Angkatan 11. Dalam hal ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kemarin melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bapak Suarso. Dalam bincang-bincang ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kelas. Bapak, saya Suarso, guru kelas 6 ya, guru kelas 6 ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bapak Suarso, yaitu kelas 6 dalam pembelajaran matematika. Baik, mungkin bincang-bincang ini bisa kita mulai. Apa kabarnya Pak? Baik Pak. Ya.
Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita memang selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang kita terima Pak ya. Ya. Minta waktunya sebentar Pak ya. Ya, silakan, Pak. Saya izin akan melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin Bapak sudah lakukan pembelajaran di kelas. Jadi kita akan bincang-bincangkan kembali tentang pembelajaran tugas kemarin. Jadi nanti Bapak ada beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah saya amati tentang pembelajaran Bapak di kelas. Boleh Pak ya? Iya Pak, silakan. Adapun dari tujuan observasi ini adalah kita akan melihat kembali apakah pembelajaran Bapak itu sudah dilakukan dengan baik, apa belum, kemudian tujuannya apa tercapai apa tidak, kemudian pembelajaran dengan strategi despesialisasi kemarin apa sudah berjalan apa belum. Jadi semua ini akan kita bincang-bincangkan itu. Ya, ya. Nanti di proses kita dapatkan dari perbincangan ini. Boleh Pak ya kita? Ya, silakan, Pak. bertanya. Dari pembelajaran kemarin sudah Bapak lakukan, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan pembelajaran kemarin di kelas? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya terima kasih banget, terima kasih sekali dengan Bapak yang telah hadir menunggui proses belajar mengajar siswa-siswi kami khususnya di kelas 6 ini. Tepatnya kita di SD 211-10 Kota Baru, Kabupaten Tajabung Timur, Provinsi Jambi. Kami terima kasih banyak karena Bapak telah berkunjung ke SD kami dan menunggui melihat secara langsung untuk mengevaluasi dalam proses belajar mengajar kami. Adapun biasanya Pak, pembelajaran kami kan tidak ditunggu oleh orang lain, sehingga kalau di sana sini mungkin saya agak grogi, hal yang wajar lah Pak. Saya agak sedikit grogi karena biasanya tidak pernah ditunggu. Ini kebetulan Bapak menunggu dari awal sampai akhir. Nah itu. Cuman kalau proses belajarnya, belajar mengajarnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami gitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tetap ada kekurangan di sana sini. Jadi mohon itu Bapak, arahan dari Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kemarin pembelajaran kemarin berjalan sudah lancar Pak ya. Alhamdulillah. Walaupun sedikit ada kegrogian dari Ya. kelasan kita, Ya. karena yang biasanya kita belajar tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, dalam hal ini ada yang melihat, mungkin nanti ada perasaan yang bagaimana tidak luas ataupun Ya. tidak enak karena dilihat oleh orang lain. Tapi itu tidak menjadi masalah Pak ya. Ya, ya Pak. Baik Pak, jadi intinya pembelajaran Bapak kemarin sudah lancar. Menurut Bapak, ini kan kemarin Bapak sudah membuat area pembelajarannya di area mana pengembangannya Pak ya? Iya. Masalah pengembangan pembelajaran. Menurut Bapak area pengembangan pembelajaran kemarin sudah tercapai atau belum? Ketercapaian menurut saya sebagian besar sudah ketercapaian. Cuman kemarin itu yang jelasnya mungkin alat peraganya kurang lengkap ya Pak ya. Alat peraganya kurang lengkap. Seyogianya kalau misalnya alat peraga yang lengkap, mungkin kalau ada semangka bawa semangka beneran. Kalau bolu beneran, jadi dibelah bisa pas kan gitu. Cuman tentunya nanti kedepannya akan kami perbaiki di minggu depan lah rencananya kan. Baik. Jadi menurut Bapak ini apa ya? Ada area pengembangannya itu terkendala oleh maksud Bapak itu alat peraganya maunya yang realita. Iya. Nah, kemarin kan Bapak sudah melakukan pengembangan area pengembangannya itu dua, ada ilmu pengetahuan atau pengetahuan dan di area keterampilan. Masalah pengetahuannya Pak, masalah pecahan kemarin bagaimana? Pengetahuan siswa-siswi sudah mampu dia mengembangkan dari bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Itu dalam pengetahuannya. Dan di keterampilannya siswa ternyata dengan adanya keterampilan itu kita bisa mengetahui karena waktu dikasih tugas kami pun bisa turun langsung ke siswa untuk mengetahui. Tapi seyogianya pembagian kelompok kemarin itu masih agak bercampur. Jadi seyogianya yang pintar dikelompokkan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang begitu Pak. Jadi apa ya? Area pengembangannya di pengetahuan tadi anak sudah bisa
merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, Ya. ataupun sebaliknya ya, Ya. dari desimal ke pecahan biasa. Kemudian keterampilannya anak sudah sedikit mahir karena di dalam kerja kelompok mereka sudah terampil Ya. dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Pak. Kemudian Bapak, kemarin kan kita menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Ya. Diferensiasi menurut Bapak itu sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Ya. Jadi pembelajaran diferensiasinya sudah berjalan di sana. Memang saya sudah amati pembelajarannya bentuk kelompok dan Bapak sudah memberikan bantuan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tingkat Kemampuan siswa. kemampuan atau kebutuhan siswa dalam belajar. Baik Pak, kemarin setelah pembelajaran diadakan, kira-kira apakah Bapak menemui kendala-kendala atau hambatan-hambatan Pak menurut Bapak? Ada kendalanya, yaitu tadi yang di depan saya sampaikan bahwa seyogianya untuk alat peraga itu harus lebih lengkap lagi. Gitu ya. Ya. Jadi alat peraganya menurut Bapak kendalanya dia. Ya. Tadi kendala utama adalah alat peraganya harus lengkap dan Ya. apa tadi ya, realita ya. Jadi menurut Bapak nanti kedepannya Bapak akan menyiapkan atau mengatasi kendala-kendala ini bagaimana menurut Bapak kedepannya? Pada pertemuan yang akan datang minggu depan, insya Allah akan kami sampaikan dengan membawa alat peraga yang benar-benar nyata. Jadi yang dicontohkan tadi Pak ya. Ya. Jadi seperti kita membagi-bagi memang Benar. ada semangatnya gitu ya. Membawa semangka contohnya kan. Ya. Bagi belah berdelapan, Ya. atau 10 itu Ya. betul-betul nyata. Jadi anak teringat di kepala Ya, itu benar. bahwa pecahan itu memang memecah-mecah kan, bagi-bagi yang bilangan itu seperti semangka yang bulat, kemudian dibagi-bagi. Baik Pak, jadi Bapak kedepannya ingin memperbaiki alat peraga atau media pembelajarannya yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Seperti kalau realita ya sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat Pak ya. Ya. Kira-kira kapan itu Bapak mau Minggu laksanakan? depan, Pak. Minggu depan ya. Jadi minggu depan Bapak sudah akan memperbaiki model pembelajaran Bapak dengan alat peraga sesuai dengan kenyataan atau realita dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak, jadi kedepannya saya senang bercerita dengan Bapak dan cerita-cerita baik Bapak itu akan saya tunggu. Ya. Apakah pembelajaran Bapak nanti akan mengalami peningkatan ya, Ya. terutama di media pembelajaran. Ya. Itu Bapak tentunya akan menyiapkan hal yang demikian. Mungkin hanya itu Pak dari saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran, meningkatkan mutu dan kecerdasan kehidupan bangsa ini Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Nanti lain kali kita akan ketemu lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Demikian tadi pasca observasi yang saya lakukan terhadap Bapak Suarso, guru kelas 6B ya Pak, Ya. kelas 1B yang sudah mengajarkan matematika, dan nanti Bapak Suarso akan meningkatkan kompetensinya terutama di bidang media pembelajaran atau alat peraga. Mungkin demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.